Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya Agung Firmansyah, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jatiluhur. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana permasalahan siswa diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri adalah dialog yang dilaksanakan oleh orang tua atau guru untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam proses dialognya, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini akan ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus siswa yang kabur ketika jam istirahat yang pertama. Adit, apa kabar? Baik, Pak. Saya dapat laporan dari teman kamu, katanya kamu kabur waktu jam istirahat pertama. Itu benar nggak, Dit? Iya, Pak. Oke, tidak apa-apa. Berani mengakui kesalahan itu adalah hal yang baik, Dit. Nah, di sini saya tidak akan mencari siapa yang salah, tapi saya lebih ingin mencari bagaimana solusinya. Iya, Pak. Baik. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Mau nggak kamu bercerita sama saya? Jadi kemarin itu setelah jam istirahat pertama itu ada pelajaran kimia, Pak, dan saya belum mengerjakan tugasnya. Jadi saya malu, Pak, kepada teman-teman saya jika disuruh ke depan nanti karena saya belum mengerjakan tugasnya, Pak. Oke, Dit. Baiklah. Terima kasih Adit sudah mau bercerita. Nah, tapi apa yang Adit lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan dan prinsip Adit yang Adit pegang? Enggak sih, Pak. Capek, Pak, lari dari masalah, Pak. Ternyata masalahnya nggak hilang. Harusnya saya waktu itu menghadapi saja, Pak, masalah yang saya dapat. Atau mungkin saya harusnya waktu itu mengerjakan saja tugas kimia, Pak. Jadi pelajaran kimia itu tidak menjadi masalah bagi saya. Jadi, Adit meyakini bahwa bertanggung jawab itu adalah hal yang penting buat Adit. Ya iyalah, Pak. Saya setuju bahwa kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang bersedia nggak Adit memperbaiki kondisi yang udah ada nih sekarang? Bersedia, Pak? Bagus, Dit. Nah, menurut kamu kalau kamu berhasil memperbaiki keadaan ini, di pikiran kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan tidak takut dalam menghadapi masalah kali ya, Pak? Ya, betul. Nah, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman sekali, Pak. Bebas dari rasa ketakutan. Oke, kalau gitu, Adit, mari kita perbaiki masalah ini. Nah, menurut kamu untuk memperbaiki masalah ini, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan meminta maaf terlebih dahulu, Pak, kepada guru kimia, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagus, kamu patut berbangga terhadap diri kamu sendiri. Kasus yang kedua adalah permasalahan siswa yang mana dia berseteru dengan temannya karena temannya tidak ikut terlibat dalam kerja kelompok. Assalamualaikum. Silakan duduk. Assalamualaikum Fahmi, apa kabar? Waalaikumsalam. Kurang begitu baik, Pak. Kenapa Fahmi? Ada apa? Mukanya kok ditekuk seperti itu? Itu, Pak, saya lagi kesel sama si Aji. Dia kan sekelompok sama saya di pelajaran Bapak. Tapi dia nggak mau kerja, Pak. Saya udah ajak juga, tapi sama sekali gak dikerjain, Pak. Oh, ya pasti kamu kesel lah. Saya juga kalau ada di posisi kamu, kayaknya bakal kesel juga. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Saya marahi dia, Pak, di depan teman-teman kelompok yang lain. Oh begitu. Tapi saya yakin lah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Masa yang lain kerja dia nggak kerja, nantinya dia dapat nilai yang sama lagi. Ya wajar sih, setiap orang memang harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Apalagi kamu orang yang sekelompok sama si Aji. Nah, tapi untung kamu tidak bertindak yang lebih gegabah lagi kan ya? Dan kamu tidak memilih untuk bertindak yang lebih parah lagi, bukan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa yang sudah kamu lakukan itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip yang kamu pegang? Enggak lah, Pak. Capek, Pak. Kesel sama marah-marah sama orang lain tuh. Nah, menurut kamu, keyakinan dan prinsip apa yang tidak sesuai dengan tindakan yang sudah kamu lakukan terhadap Aji? Saya seharusnya bisa lebih menghargai orang lain, Pak. Tapi waktu itu mungkin saya lagi emosi. Jadi kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting?
Iyalah Pak. Kamu bersedia memperbaiki keadaan ini? Insya Allah bersedia Pak. Kalau kamu berhasil memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang menghargai orang lain, tidak gampang emosi, dan memiliki banyak teman. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Nyaman sekali Pak. Baiklah kalau begitu, mari kita perbaiki masalah ini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Pertama-tama saya mungkin akan meminta maaf terlebih dahulu kepada Aji. Dan saya akan berusaha untuk menjadi orang yang menghargai orang lain dan tidak emosional. Bagus, kamu patut berbangga terhadap diri kamu sendiri. Nah, itu dia 2 kasus yang diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Dan ini adalah tanggapan siswa yang bersangkutan terkait dengan bagaimana ketika masalah yang dia hadapi diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Menurut saya, jika menghadapi masalah itu lebih cocok ya dengan berbicara. Karena dengan menghadapi masalah, kita jadi tahu apa sih masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi apa masalah siswa tersebut sampai melakukan masalah itu. Jadi bisa dilakukan dengan cara berbicara. Karena apa sih faktor yang menyebabkan siswa tersebut menghadapi masalahnya, seperti siswa itu kabur. Nah, siswa itu kan menghadapi masalah. Nah, pasti itu ada faktornya kenapa siswa tersebut bisa kabur. Nah, contohnya mungkin seperti dia kan tidak mengerjakan tugas kimia. Jadi bisa dilakukan dengan seperti berbicara tadi, atau mungkin bisa mendatangi ke ruang BK. Jadi bisa dilakukan wawancara langsung dengan guru BK. Jadi bisa menghadapi siswa tersebut agar tidak mengulangi kejadiannya. Dan Lebih nyaman nggak ke siswanya? Pasti lebih nyaman karena dia tidak Merasa dihakimi? Ya, tidak merasa dihakimi, dan mungkin tidak akan dipermalukan mungkin jika menghadapi hukuman seperti hormati bendera gitu, Pak. Makasih, Dit. Siapa? Menurut saya ini cara yang bagus dengan melakukan pendekatan terhadap siswa. Karena kita nggak tahu apa yang dialami oleh siswa tersebut. Jadi pendekatan terhadap siswa sangat penting. Kemungkinan siswa itu memiliki masalah di rumahnya, kan kita nggak tahu. Jadi lebih baik seperti tadi ya, dibanding harus dihukum atau sejenisnya ya. Ya. Merekomendasikan seperti itukah? Ya Pak, kalau misalnya dihukum di depan teman-temannya secara langsung itu kadang membuat siswa itu merasa gak nyaman, jadi udah males kayak gitu aja. Jadi kalau pendekatan gini juga pasti siswa lebih keatur, dan juga mungkin solusinya bakal tercapai gitu. Oke, makasih Mi. Coba. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Agung Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.